Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengerti bahwa Daud adalah orang yang diurapi Samuel menjadi raja untuk menggantikan Saul. Ketika Daud sudah menerima pengurapan itu, Alkitab menuliskan bahwa roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Daud. Itu terbukti ketika Daud berperang melawan Goliat dan Tuhan memberi kemenangan besar kepada Daud. Di titik ini karir politik Daud mulai naik. Dia dikenal sebagai orang yang sangat gagah berani di medan perang. Juga dikenal sebagai orang yang bisa menghabisi berlaksa-laksa musuh dibandingkan Saul hanya beribu-ribu. Berlaksa-laksa artinya puluhan ribu. Di titik ini rasanya klop atau sesuai dengan pengurapan raja yang diterima oleh Daud. Tetapi proses Tuhan rupanya Tuhan kerjakan dalam proses hidup Daud. Di awal-awal karir hidupnya mulai menanjak, lebih baik dipromosikan. Namun di titik itu juga Saul mulai iri hati dan membenci Daud. Karir Daud mulai redup dan ia harus melarikan diri dari kerajaan Saul, bahkan berulang kali hendak dibunuh oleh Saul. Tujuan pelarian Daud adalah ke Nob. Kemungkinan karena Nob adalah kota para imam. Daud merasa bahwa Nob cukup aman menjadi tujuan pelarian pertamanya. Tujuan kedua pelarian Daud adalah kota Gad, sebuah kota di Filistin. Daud berpikir bahwa Raja Saul tidak akan berani mengejar sampai ke kota itu. Ketika Daud di Gad, orang-orang berkata kepada Akhis Raja Gad, "Bukankah ini Daud, raja negeri itu, yang mengalahkan Goliat berlaksa-laksa?" Daud mendengar itu menjadi takut karena identitasnya mulai diketahui orang-orang di kota Gad. Apa yang ia lakukan setelah mendengar hal itu? Alkitab mencatat di ayat yang ke-13, berpura-pura menjadi orang tidak waras, berpura-pura jadi orang gila. Daud terpaksa berpura-pura gila agar tidak dibunuh. Sungguh menyedihkan bahwa seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel harus berada dalam situasi sulit yang membuatnya sangat tertekan. Seorang pahlawan yang gagah bahkan Daud, orang yang sangat disanjung-sanjung, dihormati, tetapi sekarang dia terabaikan. Pura-pura tidak waras hanya supaya ia menjadi selamat. Di titik ini mungkin ada godaan yang terlintas dalam pikiran Daud. Jangan-jangan urapan raja dari Samuel tidak berlaku, tidak klop dengan keadaan saat ini. Tetapi apapun proses dalam hidup Daud, Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah lalai kepada janjinya. Semua yang terjadi pada Daud, yaitu tekanan hidup yang hebat, tinggal di negeri sendiri bahaya mengancam, lari ke negeri orang lain ancaman pun datang. Pada saat-saat dan situasi yang sangat sulit inilah Daud bergumul luar biasa. Asal Daud melewati proses yang berat itu dengan setia, dan pada akhirnya Daud menjadi seorang pemenang. Pergumulannya itu terungkap dalam nyanyiannya di Mazmur 56 dan Mazmur 34. Dalam nyanyiannya itu, dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang diinjak-injak, terimpit, tertindas, gentar, takut, patah hati, dan sangat malang. Pada akhirnya, sebagaimana terungkap dalam Mazmur 56 dan 34 itu, Daud menyadari bahwa ternyata dia sudah salah arah dan dia sadar betapa rapuhnya dirinya sebagai manusia. Dan melalui pengalaman buruk itu, dia belajar dan mengakui bahwa rupanya Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tidak dipungkiri bahwa kemalangan orang-orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini adalah pernyataan Daud dalam Mazmur 34 ayat 19 sampai 20. Janji Tuhan adalah indah bagi kita. Berkat Tuhan yang diberikan kepada kita adalah luar biasa, memberikan pengharapan bagi setiap kita. Namun, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, janji Tuhan yang indah itu tidak serta-merta diberikan begitu saja. Ada kalanya Tuhan izinkan proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita.
Terkadang proses seakan-akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan, menjauhkan kita dari mimpi-mimpi kita, bahkan semakin menjauhkan dari tujuan yang kita ingin capai atau gapai. Tetapi percayalah, jika proses yang kita alami tujuannya datang dari Tuhan, maka proses itu justru akan mendekatkan kita kepada tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan buru-buru kecewa, jangan pernah menyalahkan Tuhan atau curiga kalau Tuhan tidak setia akan janjinya. Setialah akan proses itu, jalani proses itu, miliki respon yang benar jika Tuhan izinkan itu terjadi. Percayalah, proses itu akan mendekatkan kita pada rencana Tuhan yang sempurna. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, Yesus berkata, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur bahwa rahmat-Mu tak pernah habis dalam kehidupan kami. Hari ini kami diingatkan untuk tetap tegar dalam menjalani proses kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Mungkin proses kehidupan kami saat ini tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar untuk seturut dengan kehendak-Mu dan belajar menjalani setiap proses bersama dengan Engkau. Berikan kami kekuatan dan damai sejahtera dalam kami menjalani setiap proses kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Daud yang tetap setia meskipun dalam kondisi kritis dan sulit. Kami mau menyerahkan seluruh proses kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan belajar mengerti perkenanan-Mu. Kami mau menjalani sepanjang tahun ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.